Nah, bagaimana cara untuk membuat sintaks edit data? Nah, sengaja kita lihat di program kita yang kemarin. Ini terakhir kemarin programnya, nah, ini kita bisa nambah barang, misalkan B07, nama barangnya lem batak si pasir. Hanya misalkan 100.000, ya, angka. Nah, ini sudah bisa masuk. Kemudian misalkan kita cari data, kolomnya misalkan berdasarkan kode barang. Kemudian kita, bentar, oh salah saya. Nah, kode barang misalkan D07, D06. Oke, nah dia akan pindah data temukan, dia akan ke sini, kita klik. Sudah. Sekarang coba saya tambahkan yang edit data. Edit data, saya tambahkan button. Ini data. Atau update atau edit sama aja. Nah ini. Kemudian, nah logikanya, ketika nanti saya, ketika nanti saya klik di sini, maka ketika saya cari datanya dulu, D07 misalkan. Nah, ketika dipindahkan sini, ketika saya pilih sini, oh dia langsung masuk ke sini berarti ya. B05. Oh dia langsung masuk ke sini dia. Ya udah, ketika di sini sudah masuk, maka langsung kita edit saja. Jadi ketika bata, oh misalkan besi B06. Ini mau saya tambahkan, nah besi ini mau saya tambahkan besi tipe 1 sama tipe 2 gitu. Ini tipe 2 misalkan. Nah, ketika saya tambahkan tipe 2, nah nanti dia akan terupdate data yang ada. Ketika saya klik update, nah dia yang besi tipe 2 nanti dia akan berpindah di sini. Nah, seperti itu logikanya. Berarti saya, oh ya, untuk update data kan sintaknya dia itu, ini, update nama tabelnya, set kolom satunya apa, kolom duanya apa, kolom tiganya apa, di mana kondisinya. Nah, berarti saya isikan sintak SQL sesuai dengan, berarti kalau kita update itu dia termasuk, nah, kalau kita kembali ke awal, nah update itu dia termasuk ini DML, data manipulation language. Nah, kalau dia itu DML, lihatnya di sini. Kalau dia itu DML,
Kalau DDML, query-nya di-false-kan dulu, SQL-nya di-clear-kan, isikan perintah yang ada perintah-perintah DDL sama di halaman berapa ini? Halaman 34. Kemudian cukup dengan ado query.exec.sql. Tidak perlu yang diterukan. Bisa copy aja ini. Nah, ini di menu update tadi ya, di tombol update. Nah, ini. Dan memo ini kita ganti dengan sintak SQL. Sintaknya itu update, nama tabel barang, tabel barang, barang, set, update nama tabel, set kolom 1 apa? Set kolom 1 di titiknya aja. Kode barang, nama barang sama harga. Kode barang, underscore barang sama. Nah, ini saya tambahkan yang ada di sini, yang nanti kan kita mengeditnya sesuai dengan apa yang ada di sini ya. Set kode barang, kode barangnya sama dengan quoted string. Edit 1.text. Kemudian klik lagi, koma. Kode barang yang kedua itu nama barang. Sama dengan quoted string. Koma spasi harga. Nah, karena harga ini tipe maka kita memberikan tanda petik. Tidak perlu memberikan tambah quoted string. Langsung aja berarti ada 3 teks. Kalau ada yang tanyakan silakan diketikkan di kolom chat ya. Sekalian. Where ini perlu kita tambah where-nya. Where-nya itu barang. Tapi misalkan ini yang akan kita edit nanti barang itu kode barang. Biasanya yang saya bilang tadi primary key itu yang unik. Unik yang lain biasanya kode-kodean. Makanya saya buat kode barang. Dari sini, dari satu ini. Kenapa? Karena kan saya ingin mengupdate kode barangnya. Di sini saya ketik, saya rubah itu, nanti dia tidak akan bisa terbaca. Kemudian kita menyediakan satu ginian lagi, satu edit lagi. Kan saya taruh di sini dia. Nah, di sini dia itu ya ini nanti kita sembunyikan. Nah, ini kita hidden nanti.
Ini hanya sebagai kolom bantu saja, kolom bantu untuk kondisi update ini. Ini sebagai kolom apa? Nah, yaitu sebagai bantu edit 4.text. Jadi kita ambil where kode bareng sama dengan edit 4.text. Ini quarter string. Plus ini ada quarter stringnya. Nah, seperti ini. Sudah. Nah, kemudian nilai edit 4 ini, dia kan kita tidak isikan pintu apa-apa ya. Nah, nilai edit 4 ini, dia itu harus berubah. Dia harus sama dengan ini. Jadi ketika diklik cari, nilainya harus sama dengan ini. Ataupun ketika diklik tabel barang, nilainya itu harus sama dengan ini. Ataupun ketika diklik, ada 3 pokoknya. Nah, di sini itu oke. Jadi ini, ketika nilainya editnya sama dengan edit 1 ini, ketika diklik oke, edit 4 sama dengan edit 1. Berarti ini dulu. Berarti ketika sama diklik duplicate-nya, perintah edit teks edit 2 sama dengan edit 1 teks. Maka yang dia kan akan masuk sini. Isinya akan berubah sesuai dengan ini. Nah, ini harus sini sini. Edit 4 teks itu sama dengan edit 1. Saya jalankan. Nah, tel barangnya nih, ketika saya klik data, nah dia akan sama seperti ini kan, semen sama juga. Nah, dia berubah-ubah ikuti ini. Kemudian ketika saya cari data, misalkan kode barang, saya pilih B03, data temukan. Nah, dia akan mengganti juga di sini sesuai dengan ini. Nah, nanti misalkan update. Nah, ini sudah sama berarti. Nah, kenapa saya gunakan ada edit bantu seperti ini? Saya ingin di kode barang, di edit B0. Jadi kalau isinya sama dengan ini, kan nah itu. Ketika saya klik update, nah, dia akan error kalau acuannya tetap di edit 1. Kenapa error? Karena dia tidak akan menemukan where-nya B10. Where-nya itu yang bagian where ini. Nah, yang bagian kondisi ini, bagian kondisi where, ketika where-nya itu menggunakan ini yang komponen bantu tadi, ini saya anggap sebagai komponen bantu lah. Nah, tetap yang diacu ketika saya klik B6, saya akan tetap merubah B6. Nah, B6 itu bagian kode barangnya, saya ganti B10.
Ketika saya update, maka kondisi yang ada di sini itu, ini besi tipe 2 gitu misalkan. Nah, nanti dia akan bacanya update nama tabelnya tadi tabel barang, set kolom 1 sama dengan tadi kan kolom 1 sama dengan edit 1 ya. Maka kolom 1 bagian sini yang B06 ya, B06-nya nanti diganti B10 nama barang, kolom 2 berarti nama barang ini. Dia akan diganti dengan besi tipe 2. Nah, harganya diganti dengan 15.000. Coba update. Oh ya, di update tidak ada perintah menampilkan lagi. Saya tambahkan perintah menampilkan lagi biar bisa tampil lagi. Nah, kemarin perintah untuk menampilkan. Jadi ini sintak untuk datanya sampai SQL. Kemudian saya buat lagi perintah untuk menampilkan data. Menampilkan data kan sama ini. Cuma ini select bintang from tabel barang. Select bintang from tabel barang. Nah, kemudian ini aktifnya saya ganti true. Kalau select bintang ini kan dia termasuk yang aktifnya harus di-true-kan. Kita jalankan tabel barang. Nah, jadi dia ganti sudah tipe B10 kan. Coba ini saya ganti. Nah, ini saya kembalikan B6, B06, isi saja ya. Update. Nah, dia akan berubah di sini. Jadi seperti itu untuk update datanya. Nah, kemudian apa gunanya ini? Nah, gunanya seperti ini. Karena ini kan termasuk yang jadi inputan nanti. Jadi inputan, kan saya close ini. Nah, misalkan saya tidak menggunakan ini, saya tetap menggunakan edit 1 ini, dia tidak akan kebaca nanti. Nah, misalkan saya tidak pakai edit 4 ya. Tetap edit 1. Where kode barang sama dengan edit 1. Coba dilogikakan. Nah, saya sini. Nah, misalkan B06 saya ganti B10. Nah, apakah nanti dia terganti? Jawabnya adalah tidak. Karena sintak di update datanya ini. Nah, karena sintak di update datanya ini, coba dibaca sini. Ini kode barang 10 ya. Saya tadi ingin rubah B06. Update tabel barang, set kode barang. Kode barangnya itu quoted string edit 1, berarti nanti kode barang ini, bagian sini akan diisi B10, kemudian nama barang akan diisi edit 2, nah, besi, nama barang akan diisi besi, harga akan diisi edit 3, harga akan diisi, nah harga yang di sini akan diisi edit 3 ini. Oke, dari sini sudah benar. Where, di mana kode barang, ini syaratnya, kode barang sama dengan quoted string edit 1.text. Kode barang sama dengan B10. Nah, nanti akan disintak di SQL-nya akan mencari, oh berarti B10 itu akan maka B10 itu akan diganti dengan ya ini yang saya jelaskan tadi sini. Nah, maka SQL tadi akan mencari ini quoted akan mencari B10 tadi. Oh ternyata di sini tidak ada B10, dia akan error. Bukan error, tidak akan ada yang dikerjakan. Coba update. Nah, dia tidak akan kerjakan, tidak berubah kan? Kan nih B11 tidak akan dikerjakan. Nah itu. Nah beda kalau ini saya ganti. Nah beda ini kalau saya ganti jadi edit 4. Nah edit 4 yang ini. Nah ketika saya klik, nah ini syaratnya. Syaratnya. Maaf ini cara bacanya. Ini saya ganti B10. Nah update tabel barang. Update tabel barang set kode barang sama dengan kode D1, maka
kode barangnya akan diganti dengan B10. Kemudian nama barangnya akan diisi dengan ID2. Ini besi ini besi tipe 2. Nah, kemudian harganya akan diisi dengan ID3. Nah, ini where, nah where-nya ini syaratnya kode barang sama dengan edit 4 the text. Edit 4-nya apa? B06. Nah, berarti nanti dia akan mencari, oh berarti yang ketika di sini kode barangnya sama dengan B06 akan diganti dengan ini. Nah, makanya saya tadi bilang saya perlu komponen bantu ini. Saya rubah, nah jadi berubah seperti ini. Nah, itu. Nah, kemudian tapi kan customer tidak perlu melihat ininya nanti. Nah, makanya ini bisa kita sembunyikan. Menyembunyikan gimana? Cara menyembunyikannya berarti tinggal diklik ininya, edit 4, kemudian kita visible edit 4 properties-nya, properties edit 4, visible-nya kita false-kan. Maka ketika jalan dia nanti tidak kelihatan. Nah, tidak terlihat kan? Kemudian, nah ketika saya ingin berubah ini, nah tadi sebenarnya logikanya sama. Ini saya ganti B12. Nah, di sini tuh tadi ada B10 sebenarnya, ada B10 di sini nih. Nah, ketika saya update mengganti semuanya, kode barang dengan ini, nama barang dengan ini, harganya dengan ini, where-nya itu B10. Jadi bagian B10 yang di sini tadi akan diganti dengan diisi dengan ini. Nah, ini. Ya tidak kelihatan dia. Nah, jadi maksud saya sesuatu yang tidak terlihat gitu ya. Nah, itu. Ternyata ada logika seperti itu. Update sudah bisa ini. Kemudian untuk hapus data. Hapus data sama. Ini langsung 2 materi sekalian aja lah. Habis itu kita tanya jawab bentar lagi. Hapus data. Hapus data sama. Delete from nama tabel. Nama tabelnya apa? Where kondisi. Nah, kondisinya sama seperti di edit data tadi. Nah, karena kita sudah punya nanti komponen bantu tadi. Nah, karena kita sudah punya komponen bantu ini saya terukan dulu untuk latihan dilihat. Karena kita sudah punya komponen bantu ini, maka nanti untuk delete-nya acuannya juga di sini juga. Nah, acuan di sini. Berarti saya buat satu ini lagi. Delete itu kalau tidak salah dia itu termasuk di apa ya? Delete sebentar. Ini caption-nya, nama itu caption. 45 ini ganti hapus. Coba saya lihat dulu. Delete itu dia termasuk nah ini. Nah, delete itu dia termasuk DML. Dia sama-sama update seperti update. Nah, kalau DML berarti menggunakan sintaks yang di DML. Dia tidak perlu aktifnya tidak perlu true, tapi hanya auto exec SQL atau auto exec. Berarti sintaknya sama dengan ini. Nah, sampai exec SQL saja. Tapi ini ya sekarang saya copy yang di bawah ini untuk tampilkan juga. Saya copy di bagian hapus paste. Nah, ini sintaknya saya ganti. Delete from tadi sintakkan delete from kan dia. Delete from tabel barang where. Nah, delete from tabel barang where. Edit tekan ini. Delete from tabel barang where kondisi. Langsung aja berarti. Delete from tabel barang. Nah, ini where. Langsung yang bagian where belakang tadi ini berarti. Nah, ini. Nah, delete from tabel barang where kode barang sama dengan edit 4.text. Nah, itu. Jadi cara delete-nya itu bisa kita klik yang di sini,
kemudian delete, atau bisa kita cari kemudian tinggal delete. Logikanya seperti itu. Coba kita main. Nah, dia berubah kan, kan. Nah, acuannya tetap di sini. Hapus sama update acuannya tetap di sini. Nah, misalkan saya ingin menghapus pasir. Nah, ketika saya klik hapus, nah dia akan mengerjakan sintak yang ada di sini. Nah, delete from tabel barang where kode barang edit 4 B7. Nah, maka dia akan menghapus yang B7. Nah, ketika saya ingin menghapus B12 misalkan, kalau tidak saya klik nggak apa, karena tetap acuan tetap di sini. Ini ya kan, ini saya edit gitu. Hapus. Nah, B05. Terus, nah, tapi kan tidak seperti ini kita apa? Kita kan tidak pakai ini nanti. Kita bisa klik yang di sini kalau mau delete. Ini delete. Atau kita cari. Kemudian kita tinggal B02, B03. B03 delete. Nah, saya temukan. Nah, ini sudah B03 kan? Atau B02 yang saya delete. Nah, temukan B02 kan? Terus otomatis ini. Jadi ini itu untuk komponen ini untuk membantu kita mendelete yang di sini. Nah, kenapa acanya kok tidak di sini, Pak? Gitu. Nah, karena ini bisa kita edit. Misalkan di sini saya buat B04 ini, saya hapus. Kalau misalkan acuannya saya gunakan di sini, berarti editnya menggunakan edit 1 ya. Ini edit 1, misalkan edit 1. Ini saya close dulu. Nah, misalkan yang delete-nya di 1. Ya, acuannya menggunakan ini misalkan. Nah, kenapa acuannya kok tidak menggunakan ini? Kok kita repot-repot? Karena kalau acuannya menggunakan ini, ketika ini saya edit, ini kan bisa saya edit ini. Cara saya ganti 04 gini, dia tidak tahu akan menghapus apa. Kan syaratnya dia akan menghapus suatu data ketika kode barangnya sama dengan edit 1 kan, B04 kan. Nah, ini saya ganti B05 ini, dia akan bingung hapus apa. Nah, itu. Makanya saya butuh suatu apa komponen lagi yang dia itu tidak bisa diedit, tapi dia itu tetap menyimpan pergerakan kita. Ketika saya klik sini, dia akan menyimpan, merekam, bukan merekam, maksudnya ya meninggalkan jejak kita terakhir apa klik-klik ini maksudnya. Istilahnya seperti itu, istilahnya. Kita cari data, kode, oke. Nah, oke kan? Nah, pencarian kita kan terekam di sini, seolah-olah terekam di sini, seolah-olah. Jadi ini sebagai komponen bantu yang digunakan untuk update sama hapus. Nah, itu. Di sini kita praktek. Coba saya tanya standar. Jadi itu. Ini nanti ini dalam prakteknya nanti ini kita visibelnya kita false kan dalam prakteknya. Nah, jadi di update hapus itu acuannya nanti ke sini. Maaf ini belum saya rubah ya tadi. Nah, ini seharusnya di tempat ini. Bagian button 5. Button 5 itu button yang hapus data lagi. Nah, sekarang sudah lengkap semua. Nah, berikutnya nanti kita membuat lab. Bagaimana cara untuk ketika sudah kita bisa menambah data, mencari data, mengedit data, sama menghapus data. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat laporan dari suatu tabel itu? Nanti akan dibahas di quick report nanti. Di quick report. Akan dibahas di quick report di pertemuan selanjutnya. Nah, ini sudah bisa semua. Tabel, misalkan saya mau ngisi lagi B1, data, pasir, 1000, tambah B02, 3, 4, kata semen, besi, 50.000. Akan saya tambahkan B05.
Itu kerikil. Rp50.000 misalkan. Nah, ini kan sama cari data. Oh, sudah bisa. Kode barang. Datanya, oh, datanya ada ini saja. Atau kita ketikkan manual. B07. Oh, udah temukan. Karena sini memang tidak ada kan. Ini bisa kita ketik. B10. Kita temukan. Atau bisa kita milih yang ada di sini. Kalau ada di sini pasti ada datanya. Kalau ada di sini. Bisa juga kita cari berdasarkan nama barang. Nama barang ada di sini atau kita ketik. Saya mencari batu saja. Oh, itu ada batu kerikilnya. Jangan batu saja. Tidak ada dia. Atau bisa kita pilih. Nah, kalau dipilih nih pasti dia ada di sini. Nah, harga 1.000. Nah, sini. Misalkan ini pasirnya turun harganya sudah. Berarti nah ini sudah kita cari kan tadi. Nah, pasti di sini itu kodenya B01 yang di bawah sini. Cuma tidak terlihat. Nah, kita ganti 150.000. Update. Nah, tadi 150.000. Misalkan ini saya hapus, oh, tidak perlu pasir. Saya klik di sini, atau bisa kita cari di sini. Kalau saya klik di sini, maka di sini jadi B01. Atau kita cari di sini, yang harganya 150.000. Sebentar, harga dulu. 150.000. Oke, gitu. Nah, kita temukan, nah di sini akan berubah B01. Kita hapus, nah hilang dia. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini sudah lengkap, tambah, cari, tambah bisa, cari bisa, update bisa, hapus bisa. Tinggal yang tabel pelanggan, tolong dibuatkan seperti ininya. Nah, itu. Mungkin saya buka pertanyaan. Dari tambah data, cari, update, hapus, ini mana yang mau tanyakan? Silakan. Ini saya simpan, nanti saya bagikan seperti biasanya. Nah, gimana? Ada yang sudah nyoba itu? Sampai tambah data kemarin sudah? Ada yang sudah nyoba sampai tambah data? Ada yang error? Kita bahas lagi. Oh ya, nanti untuk ujian tugas kita Simbada untuk UASnya tidak ada. Maksudnya diganti tugas besar. Nah, tugas besarnya itu dari database yang dibuat kemarin, dari database yang sudah dibuat kemarin, nah itu tolong dibuatkan programnya. Nah, setelah dibuatkan programnya, nanti itu yang akan dikumpulkan. Jadi mengisi bagian yang ini. Sebentar. Kemarin gimana ya? Dari nah, isi ini nanti. Ini warnanya hitam semua. Nah, nanti ditambahkan apa? Programnya, tampilan interface-nya, kemudian di bawahnya sintaksnya. Mengumpulkan dalam bentuk PDF nanti. Jadi setelah buat jadi studi kasus, entitas, entity relational database. Saya lihatkan ya. Nah, ditambahkan dua menu ini. Tampilan program. Sintaknya tidak usah, kebanyakan sintaknya nanti. Tampilannya saja. Sama ditambahkan sintaks tampilannya. Nah, sampai ini aja. Studi kasusnya main sudah, entitasnya sudah, RD-nya sudah. Saya tinggal tampilan sama itu. Sama tampilan-tampilan program yang belum. Silakan dari sini mana yang mau ditanyakan, atau sudah ada yang nyoba tambah data. Oh ya, saran saya dicicil mulai dari sekarang, karena kalau dikerjakan
semuanya ini dalam semalam, kelihatannya agak kesulitan nanti. Karena ketika kita membuat program, belum tentu sekali ngoding itu dia jadi untuk tambah datanya saja. Mesti ketika ini kurang tanda kurung atau kurang tanda petik itu aja sudah tidak baca seperti kemarin. Itu. Ada pertanyaan? Oke. Coba saya tanya. Ini ambil sumber data 21 ya. Saya ke yang cowok dulu. Cowoknya itu Renaldi. Cowoknya cuma Renaldi saja ya. Renaldi, ada Renaldi? Iya, Pak. Ya. Nah, Renaldi kira-kira sudah mulai nyicil atau belum? Belum. Kalau nyicil belum, Pak. Belum ya. Nah, saran saya dicicil mulai dari sekarang. Soalnya itu. Nah, minggu depan saya akan jelaskan yang quick report. Nah, nanti setelah quick report masih ada sisa waktunya, coba saya bahas saya buka sesi tanya jawab yang error yang mana. Kita lihat yang bagian errornya. Apa di sini sudah ada yang sudah nyicil siapa? Yang sudah nyicil? Sinta sudah nyicil, Sinta? Sinta kemarin perasaan bisa Sinta yang untuk tambah datanya sudah? Yang sesuai studi kasus saya yang tugasnya itu belum, Pak. Yang waktu itu filenya kan file yang tentang Ya. praktikum yang Oh, ya. mahasiswa. Tapi yang di tugas dari Bapak kan saya tentang ini, Pak, yang pendaftaran nonton MotoGP itu, Pak. Nah, itu saya Ya. belum. Nah, ya. Betul. Itu banyak yang dipikirkan ya. Mulai cicil ya. Oke. Iya, Pak. Jadi nanti bisa dibaca di itu di program yang sintak program saya tuliskan yang saya berikan nanti. Kemudian ya ini kan sudah saya rekam nanti ya Pak, biasa videonya saya upload nanti. Saya berikan videonya apabila ada penjelasan saya yang terlalu cepat. Nah, terus minggu depan sama saya jelaskan quick report, kemudian ketika ada sisa waktu nanti kita sharing aja mana-mana yang kurang. Mungkin seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, sekian dulu aja. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca dulu aja, belajar sendiri. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya